Selamat datang di Feedback Para Desain yang merupakan singkatan dari para desainer dan kami memiliki moto Save Your Time by Design. Dari hasil observasi tim kami menemukan bahwa di Indonesia, industri furnitur lokal sulit menemukan perantara yang bagus. Lalu, masih banyak orang yang tidak bekerja di Indonesia, dan yang terakhir, orang jarang membeli furnitur secara online. Dari problem yang ada, kami membuat solusi dengan membuat aplikasi marketplace furnitur dan ladang bisnis bagi para freelancer. Dengan cara kami mempertemukan furnitur lokal dengan furnitur lainnya di marketplace para desain. Kedua, kami mengajak orang yang belum bekerja menjadi kontributor di para desain. Ketiga, kami juga mengajak masyarakat percaya kepada aplikasi dengan tampilan yang baik. Untuk mendukung solusi yang kami paparkan, maka kami membuat bisnis model untuk para desain. Di antaranya ada analisis SWOT, lalu yang kedua bisnis model kanvas, dan yang terakhir ada proses BPMN. Pertama-tama, kami membuat analisis SWOT yang merupakan metode analisis perencanaan strategis. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada menggait industri lokal. Lalu yang kedua, lapangan pekerjaan. Yang ketiga, marketplace beragam. Dan yang keempat, mudah digunakan. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, modal besar. Yang kedua, bersanding pada relasi. Yang ketiga, semua modal dari investor. Dan yang keempat, belum memiliki reputasi. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, ada tren yang naik. Yang kedua, calon kontributor. Yang ketiga, aneka ragam produk. Dan yang keempat, harga yang terjangkau. Yang terakhir, ada threat, yaitu ancaman. Nah, yang pertama ini, banyaknya aktivitas. Yang kedua, partner bisnis sedikit loyal. Yang ketiga, kompetisi bisnis kuat. Dan yang keempat, harga custom product. Seperti yang dapat dilihat, para desain menggait lokal industri, lalu barang furnitur bermerek, lalu ada freelancer, startup transportasi, dan juga startup e-money sebagai partner bisnis. Aktivitas utama para desain yaitu mempekerjakan freelancer dan juga sebagai marketplace furnitur. Resource dari para desain meliputi aset dan investor. Segmen customer kita meliputi orang-orang yang memiliki rumah dan juga developer aset. Lalu kita menjalin relasi dengan customer melalui diskon dan penawaran. Channel dari para desain yang pertama adalah aplikasi mobile dan yang kedua adalah sosial media. Semua itu membuat para desain memiliki nilai sebagai opportunity bisnis dan membantu lokal bisnis untuk berkembang. Modal yang dibutuhkan para desain yang pertama adalah teknologi dan yang kedua adalah karyawan. Maka para desain akan memberi keuntungan 5% dari semua aktivitas bisnis customer to customer dan 100% keuntungan dari semua kegiatan bisnis to consumer. Saat ini kita sedang melihat proses utama dari bisnis para desain. Dari mulai customer menginstal aplikasi, lalu mendaftar, lalu melakukan riset, demo konsultasi, dan bertransaksi, lalu desainer menerima notifikasi dan memiliki pilihan terima atau tolak. Jika diterima, maka percakapan akan dilanjutkan ke konsultasi lanjutan. Di konsultasi lanjutan, lalu customer dan desainer dibawa untuk memetakan blueprint dengan bantuan para desain assist. Setelah itu customer dapat melacak proses hingga tidak ada revisi dan selesai. Market validation. Menurut data yang kita kumpulkan dari tahun 2020, angka pengangguran mencapai lebih dari 7 juta jiwa. Dan growth yang diambil dari 1 semester tahun 2019 terjadi kenaikan 23% dalam 6 bulan dengan total keuntungan di atas 1.000 juta dolar. Para desain mengambil posisi transaksi online
dengan produk yang terjangkau dalam persaingan pasar dengan para kompetitor. Apa sih yang membuat kami berbeda dari kompetitor-kompetitor lainnya? Karena kami memiliki model unik. Yang pertama, turun ke persaingan pasar. Kami memudahkan user transaksi hanya dengan 3 klik. Banyak sekali pilihan yang kami sediakan karena kami bekerja sama dengan industri lokal, perusahaan bermerek, dan desain perorangan. Lalu yang terakhir, lapangan pekerjaan. Aplikasi kami tak memungkinkan para user mencari uang yang menjadikan aplikasi kami menjadi lapangan pekerjaan yang baru dan fresh di Indonesia. Dan ini adalah produk-produk kami, meliputi marketplace, portofolio, dan fitur. Bisa dilihat di halaman portofolio, customer dapat menyewa freelancer, dan di halaman tersebut memiliki custom furniture dari si freelancer dan review dari customer sebelumnya. Lalu ada marketplace di mana kita menyediakan aset-aset furnitur dari industri lokal, perusahaan bermerek, dan custom furnitur dari freelancer. Kemudian ada fitur mesin pencari yang dapat secara detail melakukan pencarian spesifik kepada freelancer dan kepada furnitur. Dan ini adalah fitur favorit dari Paradesign, yaitu konsultasi. Ada 2 tipe konsultasi di Paradesign. Yang pertama adalah user kepada freelancer, seperti memetakan blueprint, dan yang kedua yaitu Paradesign Assist kepada freelancer, seperti manajerial waktu freelancer untuk bekerja hingga pekerjaan selesai. Market plan. Ini adalah rencana bisnis ke depannya. Pertama-tama, kita menggait kontributor, kedua, membangun popularitas, dan ketiga, memenangkan customer. Pertama-tama, kami mencari calon kontributor, di antaranya seperti Dimas. Dimas ini mempunyai skill tapi tidak memiliki perantara yang cocok. Lalu yang kedua ada Nindya. Nindya ini memiliki waktu yang sangat banyak, waktu yang luang, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan. Lalu yang ketiga ada Endang. Endang ini seorang desain interior, sayangnya dia kurang terekspos. Setelah mendapatkan kontributor, kami, Paradesign, akan membangun nama brand melalui beberapa praktik marketing. Yang pertama, kami akan memasang channel di YouTube seputar trik and tips furnitur. Kedua, magnet lead, di mana kami menjajakan promo dan produk via email yang berlangganan. Ketiga, kami juga menyematkan Paradesign dan tim customer di sosial media. Yang terakhir, kami akan mengendorse influencer yang tepat agar mendatangkan view yang instan. Setelah membangun brand, maka calon customer yang akan datang seperti Saiful, seorang developer yang ingin mencari mitra kerjasama. Lalu yang kedua ada Daniel yang baru saja membuka bar dan ingin interior yang sangat kece. Dan yang ketiga ada Susi yang ingin sekali kamarnya estetik. Demi lancarnya seluruh proses bisnis di Paradesign, maka kami merumuskan 5 orang direksi utama Paradesign, meliputi Rangga sebagai COO, Fahmi sebagai CMO, Asifa sebagai CEO, Dete sebagai CTO, dan Putri sebagai CFO. Ini adalah Rangga. Dia seorang Chief Operating Officer di Paradesign. Dia bertanggung jawab atas lancarnya kegiatan produksi dan produktivitas karyawan-karyawannya, di antaranya yaitu customer service Paradesign. Dan ini adalah Fahmi. Fahmi adalah Chief Marketing Officer di Paradesign. Tugasnya membuat nama Paradesign dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Saya Asifa Mutiara sebagai CEO di Paradesign. Tugas utama saya menjadi komunikator yang baik untuk para jajaran direksi. Lalu saya, DT, adalah seorang Chief Technology Officer di Paradesign. Tugas saya membuat terobosan di bidang teknologi Paradesign. Saya Putri Brilian. Saya adalah seorang Chief Financial Officer di Paradesign. Tugas utama saya melakukan perencanaan keuangan seiring dengan pertumbuhan perusahaan Paradesign. Untuk merealisasikan Paradesign, kami membutuhkan 500 juta rupiah modal awal. Lalu, kami akan menargetkan 8
transaksi dalam 12 bulan. Diasumsikan per transaksi berharga Rp500.000. Maka keuntungan yang didapat 12 bulan itu adalah Rp2 miliar. Ini adalah akhir dari pitch deck para desain. Semoga membantu dan bermanfaat.